Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam harmoni. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Salam hormat kami ucapkan kepada Bapak Dr. Inyomantike MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat. Untuk di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pokok pembahasan menganalisis filsafat-filsafat timur dan implikasinya pada pendidikan. Izinkan saya, Nita Rahmawati, mahasiswa S2 Pendidikan IPA dengan nomor induk mahasiswa 25290610004 akan mempresentasikannya. Sebuah tinjauan mendalam tentang bagaimana kearifan timur dapat membentuk masa depan pendidikan di Indonesia. Filsafat Timur merupakan pilar kebijaksanaan dan pendidikan. Kita akan fokuskan pada fokus utama mengenai Konfusianisme, ada Hindu, Buddhis, dan juga filsafat Islam. Tiga aliran utama ini menawarkan perspektif unik tentang kehidupan dan pembelajaran. Nah, inti nilai di sini menawarkan penguatan nilai karakter, spiritualitas mendalam, dan pencapaian harmoni sosial di tengah masyarakat modern. Visi pendidikan, pendidikan dipandang sebagai proses pembentukan manusia yang utuh atau holistik melampaui sekadar transfer pengetahuan akademis. Baik, kita mulai pembahasan kita yang pertama mengenai Konfusianisme yang merupakan kebijakan dan harmoni sosial. Untuk Konfusianisme ini, fokus pembelajaran menekankan pada pengembangan kebajikan atau Ren, pentingnya teladan guru dan kepatuhan terhadap tata krama sosial atau Li. Nah, di sini jelas yang menjadi fokus pembelajaran adalah pengembangan kebajikan dan juga pentingnya teladan guru serta kepatuhan tata krama sosial. Selanjutnya, untuk implikasi pendidikan, pendidikan menjadikan karakter dan etika sebagai pondasi utama dari seluruh proses pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, aplikasi nyata, penguatan nilai hormat kepada orang tua atau guru, dan penanaman rasa tanggung jawab sosial yang kuat di kalangan siswa. Itu dia bentuk aplikasi nyata yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang kedua ada Hindu Buddhis, merupakan spiritualitas dan pencerahan diri. Pendidikan adalah proses transformasi batin dan intelektual, mencari kebenaran dan mencapai pembebasan dari penderitaan atau nirwana. Fokus inti ajaran ini meliputi praktek meditasi, peningkatan kesadaran diri atau mindfulness, dan jalan menuju pencerahan spiritual. Integrasi pembelajaran holistik berupa implikasi di dunia pendidikan adalah penggabungan aspek spiritual dan intelektual untuk menciptakan keseimbangan diri. Selanjutnya, kurikulum inovatif yang digunakan adalah pengembangan program yang secara eksplisit memasukkan sesi mindfulness, refleksi diri, dan etika tanpa kekerasan. Selanjutnya, pendidikan Islam Timur merupakan integrasi intelektual dan spiritual. Kita bisa lihat pada bagan berikut. Tokoh pendidikan Islam Timur adalah Ibnu Sina yang menekankan ilmu pengetahuan berupa rasional dan ilmiah. Kemudian juga ada Az-Zamuji yang menyatakan bahwa moralitas dan karakter sangat penting dalam pendidikan Islam Timur. Dan ini sangat berpengaruh pada etika pendidikan. Filsafat Islam Timur
menekankan bahwa ilmu pengetahuan harus selalu diimbangi oleh moralitas dan juga etika. Kita belajar dengan menggunakan studi kasus, yakni taklimul ta'alim dan pendidikan kontemporer. Etika belajar disiplin ini udah dimulai dari abad ke-12 ketika Taklimul Muta'alim karya Az-Zamuji mengajarkan pentingnya ketekunan, pemilihan guru yang bijak, dan suasana belajar yang disiplin namun kondusif. Relevansi dalam konteks modern, prinsip-prinsip etika belajar ini sangat relevan dengan tuntutan kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka, bahwasannya program pendidikan karakter yang bertujuan menciptakan siswa yang bertanggung jawab. Selain itu juga meningkatkan motivasi intrinsik siswa, membentuk perilaku etis yang konsisten, serta mengurangi plagiarisme dan kecurangan akademik. Penerapan etika belajar ini telah menunjukkan bahwasannya dampak signifikan dalam membentuk mentalitas pembelajaran sejati. Selanjutnya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM dan Filsafat Timur. Program MBKM secara tidak langsung mengadopsi prinsip kebebasan dan pengembangan holistik yang sejalan dengan banyak nilai filsafat timur. Hal ini dimulai dari kebebasan berpikir, memberi otonomi pada mahasiswa untuk merancang jalur studi selaras dengan konsep pencarian diri Hindu-Buddhis. Selanjutnya, pengembangan seimbang, mahasiswa didorong menguasai hard skill atau ilmu pengetahuan dan soft skill yaitu karakter dan etika secara seimbang mencerminkan integrasi Islam Timur. Selanjutnya, landasan filosofis, yakni nilai-nilai humanisme dan progresivisme. Dalam MBKM diperkuat oleh penekanan Timur pada tanggung jawab dan etika sosial atau konfusianisme. Adapun tantangan dan peluang implementasi filsafat timur dalam pendidikan, yang menjadi tantangan utama di sini adalah perbedaan budaya dan resistensi sistemik terhadap perubahan kurikulum. Kurangnya pelatihan guru yang memadai dalam pendekatan holistik juga menyebabkan menjadi salah satu tantangan utama. Dan juga adanya kesulitan memfasilitasi spiritualitas tanpa melanggar prinsip pluralisme. Adapun yang menjadi peluang strategis di sini adalah penguatan karakter kebangsaan dan peningkatan kualitas sumber daya yang beretika. Penciptaan kurikulum yang adaptif dan relevan dengan tantangan global, serta menghasilkan lulusan yang seimbang secara intelektual dan moral. Strategi yang disarankan di sini adalah investasi dalam pelatihan guru dan pengembangan materi ajar yang menggabungkan nilai-nilai kebijakan timur secara kontekstual. Visualisasi transformasi pendidikan berbasis filsafat timur juga bisa terjadi di sini, baik sebelum maupun sesudahnya. Untuk sebelumnya, pendidikan berorientasi pada hafalan mekanis, transfer satu arah, dan otoritas guru absolut. Namun, setelah adanya transformasi pendidikan berbasis filsafat timur ini, pendidikan yang mendorong kebebasan berpikir, etika personal, dan pengembangan spiritual yang terpadu. Dampak nyata yang terlihat bahwasannya 100% lulusan berkarakter, mampu berpikir kritis, kreatif, dan memiliki integritas moral yang tinggi.
Di samping itu, memiliki daya saing global sebanyak 2 kali dari sebelumnya yang mampu meningkatnya kompetensi yang didukung oleh kedewasaan emosional dan juga spiritual. Dari pemaparan tadi, maka dapat ditarik kesimpulan dan aksi nyata bahwasannya filsafat timur memberikan pondasi etika dan spiritual yang krusial untuk menghadapi kompleksitas dunia modern. Untuk integritas kurikulum, sistematika berupa nilai-nilai timur ke dalam semua mata pelajaran dan metode pengajaran. Selanjutnya, untuk pelatihan holistik, bekali guru dengan kemampuan untuk memfasilitasi pembelajaran karakter dan spiritualitas. Untuk visi masa depan, ajak pemangku kepentingan untuk mengadopsi pendekatan ini demi masa depan bangsa yang cerdas, beretika, dan berbudaya. Demikian tadi pemaparan hasil presentasi kami pada pokok bahasan menganalisis filsafat-filsafat timur dan implikasinya pada pendidikan. Untuk selanjutnya kita akan bertemu pada pertemuan minggu depan dengan materi filsafat dengan pokok bahasan yang berbeda. Ditunggu saja, kita ketemu lagi dengan waktu yang sudah ditentukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi, Santi, Santi. Salam harmoni.